Ini dia bayi paling prematur di dunia yang masih bertahan hidup hingga sekarang dan pecahkan rekor Guinness World. Curtis Mintz dan saudara kembarnya, Kasia, lahir pada 5 Juli 2020 lalu di usia kehamilan 21 minggu. Mereka dilahirkan di sebuah rumah sakit milik University of Alabama di Birmingham atau UAB di Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi UAB, kehamilan Michelle Butler, ibu dari Curtis dan Kasia, awalnya berjalan dengan baik. Dokter memprediksi Butler akan melahirkan pada bulan November 2020. Namun pada 4 Juli 2020, Butler tiba-tiba mengalami kontraksi dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi sesar darurat. Tim medis segera memberikan perawatan kepada kedua bayi kembar prematur itu. Tapi sayangnya, Kasia meninggal sehari setelah kelahirannya. Curtis sebaliknya menunjukkan tanda-tanda membaik, termasuk detak jantung dan kadar oksigen di tubuhnya. Bahkan berat tubuhnya pun bertambah, yang ketika baru lahir hanya memiliki berat 420 gram atau setara dengan berat bola sepak, seperti yang dilansir dari situs resmi Guinness World Record. Saya sudah melakukan ini hampir 20 tahun, tapi saya belum pernah melihat bayi semuda dan sekuat ini. Ada sesuatu yang istimewa tentang Curtis, kata Brian Sims, profesor pediatri di divisi neonatologi UAB sekaligus dokter yang membantu kelahiran Curtis. Curtis akhirnya diizinkan pulang pada 6 April 2021 lalu, setelah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 9 bulan perawatan. Meski begitu, Curtis masih harus menggunakan beberapa alat medis, seperti oksigen botol dan selang makanan. Pada 11 November 2021 lalu, tim perawatan medis berkumpul di luar rumah sakit dan memberikan kejutan kepada Curtis dan ibunya. Mereka memberikan sertifikat Guinness World Record karena Curtis dinyatakan sebagai pemegang rekor bayi paling prematur yang bertahan hidup. Melansir dari situs resmi UAB, bayi yang lahir sangat prematur memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Bahkan Profesor Sims mengatakan bahwa bayi kembar itu hanya memiliki peluang hidup kurang dari 1% saja. Selain Curtis, ada juga bayi dan kelahiran unik lainnya yang memecahkan rekor dunia. Apa saja ya? Yuk simak kompilasinya. Wanita asal Mali melahirkan 9 bayi kembar, padahal dokter hanya mendeteksi 7 bayi pada saat pemeriksaan USG. Wanita 25 tahun bernama Halima Cisse ini melahirkan 5 bayi perempuan dan 4 bayi laki-laki di Maroko melalui operasi sesar pada 4 Mei lalu. Suami Cisse mengatakan kepada BBC bahwa istrinya dan ke-9 bayi mereka sekarang dalam keadaan yang sehat. Kondisi unik Cisse ini telah menarik perhatian para pemimpin negara di Afrika Barat bahkan semasa kehamilannya. Para dokter khawatir dengan keselamatannya dan beranggapan bahwa Cisse membutuhkan perawatan spesialis. Sebab menurut para dokter, kemungkinannya kurang dari 50% untuk semua janin bisa bertahan hidup. Karena itulah, Bah Ndaw selaku Presiden Mali memerintahkan agar Cisse diterbangkan ke Maroko untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Menteri Kesehatan Fanta Sidi mengatakan Cisse akhirnya dipindahkan ke Maroko pada 30 Maret setelah 2 minggu berada di sebuah rumah sakit di Bamako, ibu kota Mali. Suami Cisse, Kader Arbi, tidak ikut ke Maroko dan tinggal di Mali bersama dengan putri pertama mereka. Namun, ia terus menghubungi istrinya dan mengatakan bahwa ia beserta keluarganya sangat gembira dan terus memberikan dukungan kepada istrinya. Sementara itu, dilansir dari Reuters, non-uplets atau kondisi kelahiran 9 bayi adalah hal yang sangat langka. Komplikasi medis pada kelahiran ganda semacam ini seringkali menyebabkan beberapa bayi tidak bisa bertahan bahkan ketika mereka masih berada di dalam kandungan. Sebelumnya, seorang wanita Australia dan seorang wanita Malaysia pernah mengalami kondisi serupa. Sayangnya, tidak ada bayi yang selamat lebih dari beberapa hari. Sementara itu, rekor dunia dengan kondisi octuplets atau kelahiran 8 bayi dipegang oleh Nadia Sulaiman yang kini anak-anaknya sudah berusia 12 tahun. Meski begitu, Arbi mengatakan bahwa ia tidak khawatir dengan masa depan dan keselamatan anak-anaknya. Tuhan memberi kami anak-anak ini, dialah yang memutuskan apa yang akan terjadi pada mereka.
Saya tidak khawatir tentang itu. Ketika Yang Maha Kuasa melakukan sesuatu, Dia tahu mengapa, katanya. Selamat untuk Chise dan Ardi atas kelahiran ke-9 bayinya. Semoga sehat selalu. Momen keajaiban yang langka dari sebuah kelahiran manusia. Seorang ibu dari Brazil baru saja melahirkan 2 bayi kembarnya dengan persalinan normal, dan salah satu dari mereka keluar dari rahim tapi masih berada di dalam kantung ketubannya. Bayi kembar yang bernama Brian dan Emmanuel ini lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Santa Catarina, kota Criciúma pada 5 November lalu, seperti yang dilaporkan oleh media lokal NG+. Bayi Brian dilahirkan dengan berat badan 2,5 kg dan panjang 44 cm. Sementara Emmanuel, sang adik yang lebih muda 9 menit, lahir dengan berat badan 2,3 kg dan panjang 44,45 cm. Salah satu dokter kandungan yang ikut dalam proses persalinan tersebut, Camilla Martins, menjelaskan kepada Universa bahwa biasanya dalam persalinan bayi kembar dilakukan prosedur sesar. Namun dalam kasus ini, setelah sang ibu, Keila Barbon Henrique, melahirkan bayi pertamanya secara vaginal, dokter memutuskan untuk melakukan proses persalinan dengan normal untuk anak keduanya yang lahir 9 menit kemudian. Dan Emmanuel pun lahir bersama dengan kantung ketubannya yang belum pecah. Itu sangat indah bagi kami dan bagi sang ibu yang sangat tersentuh. Itu adalah momen yang sangat menakjubkan, ujar Camilla. Menurut literatur medis, kelahiran ini termasuk langka dan terjadi sekali dalam 80.000 kelahiran. Dr. Alan Fagundes Pacheco, koordinator ginekologi dan kebidanan rumah sakit, menjelaskan bahwa persalinan seperti ini terjadi ketika bayi lahir masih di dalam kantong cairan ketuban tanpa merusaknya. Selama bayi masih berada di dalam kantung, ia akan terus menerima nutrisi dan oksigen melalui tali pusat. Tapi bayi itu perlu dikeluarkan dari kantung agar dokter dapat mengecek kondisinya. Meskipun ini termasuk kasus langka, persalinan ini tidak berbahaya. Menurut tim medis yang menangani persalinan tersebut, kondisi sang ibu dan bayi kembarnya baik-baik saja. Meski baru lahir pada bulan Oktober lalu, bayi ini sebenarnya sudah berusia 28 tahun loh. Kok bisa begitu ya? Bayi perempuan yang diberi nama Molly ini merupakan hasil dari pertumbuhan embrio yang sebelumnya telah dibekukan pada Oktober 1992 lalu. Embrio beku ini disimpan sampai Februari 2020 saat Tina dan Ben Gibson mengadopsinya. Diketahui dari New York Post, Molly lahir di kota Knoxville di Tennessee, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Bayi mungil ini diyakini telah mencetak rekor baru untuk embrio beku paling lama yang dilahirkan dan memecahkan rekor yang dibuat oleh kakak perempuannya, Emma. Sebelum melahirkan Molly, Tina Gibson memang lebih dulu melahirkan Emma pada tahun 2017 lalu yang juga merupakan hasil dari pertumbuhan embrio beku. Pasangan Gibson divonis tidak bisa memiliki anak dan berjuang dengan kenyataan pahit itu selama 5 tahun. Sampai akhirnya, orang tua Gibson melihat sebuah cerita tentang adopsi embrio pada berita di stasiun TV lokal. Pasangan ini kemudian menghubungi National Embryo Donation Center atau NEDC, yaitu sebuah organisasi nirlaba di Knoxville yang menyimpan embrio beku. Melansir dari BBC, embrio beku ini didapatkan dari pasien yang melakukan bayi tabung, lalu memutuskan untuk tidak menggunakannya dan memilih untuk menyumbangkannya. Keluarga-keluarga seperti pasangan Gibson dapat mengadopsi salah satu embrio yang dibekukan ini dan melahirkan seorang anak yang secara genetik tidak terikat dengan mereka. Menurut NEDC, sekarang ini ada sekitar 1 juta embrio manusia beku yang disimpan di Amerika Serikat. Kembali ke anak-anak Gibson, Tina mengatakan bahwa Emma sangat menyayangi adik kecilnya yang baru saja lahir itu. Ia mengenalkannya sebagai adik kecilku Molly kepada semua orang, kata Tina seperti dikutip BBC. Uniknya lagi, ternyata Emma dan Molly merupakan saudara kandung loh. Kedua embrio itu disumbangkan dan dibekukan bersama pada tahun 1992 lalu saat Tina Gibson baru berusia sekitar 1 tahun. Jadi bisa dikatakan Tina dan anak-anaknya hanya berjarak 1 tahun, meski kemudian anak-anaknya itu dilahirkan di generasi yang berbeda. Unik sekali ya.